Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Sultanul Ahyar, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Ini saya akan menjelaskan perancangan campuran beton. Untuk perancangan campuran beton ini, jenis bangunan yaitu gedung diketahui untuk poin 1 sampai dengan 7 itu dari uji material agregat halus dan agregat kasar. Dan yang pertama yaitu berat jenis semen itu 2,7735. Yang kedua berat jenis agregat halus SSD 2,013. Yang ketiga berat jenis agregat kasar SSD 1,654. Yang keempat kadar air agregat halus SSD 1,41%. Yang kelima kadar air agregat halus asli 1,065%. Yang keenam kadar air agregat kasar SSD 1,596%. Yang ketujuh kadar air agregat halus asli 0,854%. Yang kedelapan yaitu proporsi agregat halus dan agregat kasar. Ini dari penggabungan agregat yaitu 35 dibanding 65. Untuk F aksen C yaitu 35 MPa. Untuk slum rencana 120 mm atau 12 cm. Selanjutnya yaitu data perancangan campuran beton. Yang pertama yaitu kuat yang disyaratkan ditentukan yaitu 35 MPa. Yang kedua defense standar MPa, kurang baik 7 MPa. Yang ketiga yaitu nilai tambah MPa 1,64 MPa dengan nilai 1,6 ditambah 7 sama dengan 11,5 MPa. Yang keempat yaitu kekuatan rata-rata yang ditargetkan untuk poin 1 ditambahkan dengan poin 3 dengan nilai 35 ditambahkan 11,5 sama dengan 46,5 MPa. Yang kelima yaitu jenis semen yaitu tipe 2. Yang keenam jenis agregat. Yang pertama yaitu agregat halus instruksi stone crusher dengan keterangan batu pecah. Untuk agregat kasar instruksi split sungai keterangan alami. Yang ketujuh yaitu faktor air semen bebas. Untuk instruksi bisa dilihat pada tabel 2 dan grafik 2. Terus untuk nilainya 0,3. Selanjutnya yaitu nomor 8, faktor air semen maksimal. Instruksi bisa dilihat pada tabel 6 nanti. Untuk nilainya 0,45. Yang ke-9 slum rencana sudah ditentukan yaitu 120 mm. Yang ke-10 ukuran agregat maksimal instruksi 30 dan nilai 30 mm. 11 kadar air bebas instruksi bisa dilihat pada tabel 3 dengan nilai 0,35 dikalikan untuk agregat halus 0,35 dikalikan 160 ditambah dengan untuk agregat kasar 0,65 dikalikan 190 mendapatkan hasil 109,5 kg per meter kubik. Yang ke-12 yaitu jumlah semen dengan berat semen sama dengan berat air dibagi dengan fas, yaitu berat air 175 dibagi 0,3 ya mendapatkan hasil 583,3 kg per meter kubik. Yang ke-13 yaitu jumlah semen minimal
Instruksi bisa dilihat pada tabel 6 dan nilai 340. 14 jumlah semen yang digunakan yaitu 583,3. 15 yaitu persentase agregat halus banding agregat kasar. Sudah diketahui tadi 35 dibanding 65%. Selanjutnya yaitu nomor 16, berat jenis relatif kondisi SSD. Diketahui untuk agregat halus 0,35 dikalikan 2,013 tambah untuk agregat kasar 0,65 dikalikan 1,654 mendapatkan hasil 1,780. 17 berat isi beban. Instruksi bisa dilihat pada grafik 16 nanti. Untuk nilainya yaitu 2240 kg per meter kubik. 18 berat agregat gabungan. Instruksi berat beton dikurangi berat air dikurangi berat semen. Yaitu dengan nilai 2240 dikurangi 175 dikurangi 583,3 mendapatkan hasil 1481,7 kg per meter kubik. 19 berat agregat halus. Instruksi agregat halus 35% dengan nilai 0,35 dikalikan 1481,7 mendapatkan hasil 518,6 kg per meter kubik. 20 berat agregat kasar. Instruksi agregat kasar 65%. Nilainya adalah 0,65 dikalikan 1481,7 mendapatkan hasil 963,1 kg per meter kubik. Untuk poin 21 yaitu rekap proporsi campuran beton per meter kubik kilogram agregat SSD. Untuk semennya 583,3, agregat halusnya 518,6, agregat kasarnya 963,1, untuk airnya 175. Untuk 22 yaitu koreksi kadar air kondisi asli. Kadar air agregat halus SSD yaitu 1,41%, kadar air agregat halus asli 1,0565% dengan kelebihan 0,345. Untuk kadar air agregat kasar SSD 1,596%, kadar air agregat kasar asli 0,85% dengan kekurangan 0,742. Dengan jumlah air terkoreksi sama dengan 175 dikurangi 0,345 dibagi 100 dikalikan 518,6 ditambah 0,742 dibagi 100 dikalikan 963,1 dengan hasil 180,357 kg per meter kubik. Untuk poin 23 yaitu proporsi campuran beton per meter kubik terkoreksi kilogram agregat asli. Yang pertama yaitu berat agregat halus asli yaitu dengan nilai 518,6 ditambahkan 0,345 dibagi 100 dikali 518,6 dengan hasil 520,39. Yang kedua yaitu berat agregat kasar asli dengan perhitungan 963,1 ditambahkan 0,742 dibagi 100 dikalikan 963,1 dengan hasil 970,25. Dengan semen mendapatkan hasil 583,3, agregat halus 520,39, agregat kasar 970,25 dan air 175.
Untuk poin 24, proporsi campuran beton untuk volume rencana. Yang pertama ini adalah mencari 3 kubus beton 150 mm dikalikan 150 mm dikalikan 150 mm. Untuk volume kubus yaitu 150 mm, itu jadikan dengan 0,15 meter. Lalu mencari volumenya yaitu mendapatkan hasil 0,00375 dengan volume 3 kubus mendapatkan hasil 0,001125. Dengan volume beton yaitu 1,3 dikalikan 0,001125 mendapatkan hasil 0,0015 mm3. Setelah itu bisa dihitung proporsi campuran beton dengan volume rencana. Yang pertama yaitu semen 0,0015 dikalikan 583,3 sama dengan 0,875 kg. Dan kedua agregat halus 0,0015 dikalikan 520,39 mendapatkan hasil 0,781 kg. Yang ketiga yaitu agregat kasar 0,0015 dikalikan 97,25 mendapatkan hasil 1,455 kg. Yang keempat yaitu air sama dengan 0,0015 dikalikan 75 mendapatkan hasil 0,23 kg. Untuk semennya 0,85 kg, untuk agregat halus 0,781, untuk agregat kasar 1,455, untuk airnya 0,263. Selanjutnya ini adalah tabel 2 yaitu perkiraan kekuatan tekan MPa beton dengan faktor semen 0,5 dan agregat kasar yang biasa dipakai di Indonesia. Untuk tabel ini bisa dilihat di layar. Tabel 3, selanjutnya tabel 3 yaitu perkiraan kadar air bebas yang dibutuhkan untuk beberapa tingkat kemudahan pengerjaan adukan beton. Untuk tabelnya bisa dilihat pada layar. Catatannya yaitu koreksi suhu udara untuk suhu di atas 25 derajat Celcius. Setiap kenaikan 5 derajat Celcius harus ditambah setiap air per meter kuadrat adukan. Ini adalah tabel 4 yaitu persyaratan jumlah semen minimal dan faktor air semen maksimal untuk berbagai macam pembetonan dalam lingkungan. Untuk tabel bisa dilihat pada layar. Untuk tabel 6 yaitu ketentuan minimum untuk beton bertulang kedap air. Untuk tabelnya ini bisa dilihat pada layar. Ini adalah grafik 2 yaitu hubungan antara kekuatan dan faktor air, semen atau benda uji berbentuk kubus seperti pada tadi 150 mm dikalikan 150 mm dikalikan 150 mm. Dengan keterangan didapatkan kekuatan rata-rata yang ditargetkan adalah 61,5 MPa dan tidak didapatkan potongan dalam mencari fas. Selanjutnya yaitu grafik 16 yaitu perkiraan berat isi beton basah yang telah selesai didapatkan dengan kadar air bebas 175 kg per meter kubik dan berat jenis relatif SSD 2,2. Untuk keterangannya yaitu dalam hal ini didapatkan berat jenis relatif SSD yaitu 2,2 dan berada di bawah batas. Maka untuk lebih amannya maka bisa digunakan berat jenis relatif SSD sebesar 2,4. Sekian, ini adalah presentasi
campuran perancangan beton. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.